Kalau yang misalnya gurunya yang misalnya tidak populer gitu, tidak pandai gitu mengambil hati siswa itu gimana gitu kan gitu. Luar biasa, artinya ketika kemandirian itu ada, keinginan itu ada untuk berubah lebih baik, itu bisa diupayakan. Apakah dengan adanya program guru penggerak ini bisa menjadi solusi pendidikan setelah pasca pandemi ini? Setelah pasca pandemi ini kan kualitas belajar siswa itu kan sangat drastis menurun ya Pak. Nah, ini yang saya belum dapat lagi Bu. Kalau Ibu ada kasih per person ya? per anak gitu maksudnya Pak. Gimana tuh Pak kalau satu kelas 40 orang gitu gimana? Kalau kelas besar menjadi masalah kan? Iya. Nah, itu. Jadi kita tahu kebutuhannya. Jadi ketika kita tahu kebutuhannya, kita akan mudah mengarahkan anak-anak itu. Nah, itu kata guru-guru. Iya. Jadi harus dikenali satu-satu. Ya, dikenali karakter anak-anak. Itu PR besar banget. PR besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Share In Podcast bersama saya Mayu Siregar. Untuk teman-teman jangan lupa dukung channel kita dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kemudian bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau saran, nah boleh diketik di kolom komentar di bawah ya. Oke. Hari ini kita akan membahas ya hal-hal tentang perubahan, program dan isu-isu terkait dengan dunia pendidikan. Nah, tentu saya tidak sendiri nih. Nah, hari ini saya ditemani oleh Bapak Badru Liani. Benar Pak? Dengan Pak Badru? Dengan Pak Badru. Iya. Jadi panggilannya Pak Badru aja Pak ya. Oke Pak Badru, biar nggak canggung ya Pak ya. Jadi kita perkenalan dulu. Jadi kita ngobrol santai aja Pak. Pak Badru ini adalah salah seorang guru penggerak angkatan pertama ya Pak, angkatan pertama, dan juga ngajar di sekolah juga Pak. Benar, di SMA Babu Salam. Di SMA Babu Salam. Guru mata pelajaran apa? Mata pelajaran matematika. Oh, kalau guru matematika biasanya identik kalau siswa bilang itu guru killer ya Pak. Kalau Pak Badru guru killer atau tidak? Mungkin dia, mungkin tidak. Jadi pertengahan ya Pak ya. Tapi insya Allah Pak Badru ini guru yang friendship lah kayaknya Pak ya. Oke. Nah baik Pak, hari ini kita akan membahas ya banyak hal tentang isu-isu pendidikan sekarang gitu. Nah mungkin banyak masyarakat saat ini yang saya mendengar itu bingung gitu dengan sistem pendidikan kita ini apa sih sebenarnya gitu. Apalagi di masa pandemi ini kan sangat jauh ya Pak, berbeda dengan kita biasa sebelum pandemi. Apalagi terkait dengan guru penggerak. Nah, banyak nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman, rekan-rekan saya tuh, guru penggerak itu apa sih gitu. Nah, sebagai seorang guru penggerak angkatan pertama nih, nah menurut Pak Badru, guru penggerak itu apa sih Pak sebenarnya? Baik, terima kasih telah diundang di podcast ini. Pertanyaannya, isu-isu pendidikan sekarang ini apa sih guru penggerak? Guru penggerak ini adalah salah satu program yang diluncurkan oleh Mas Nadiem, Mas Menteri kita, untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil Pancasila, siswa Pancasila gitu ya. Nah itu dia, jadi ini udah yang program seri keberapa gitu dari Mas Nadiem untuk guru penggerak, dan tujuannya adalah bagaimana di sekolah itu siswa betul-betul merdeka belajar. Merdeka belajar ini dimaksudkan adalah guru memfasilitasi gaya belajar siswa, tidak lagi guru harus begini tidak, tapi guru memfasilitasi gaya belajar siswa itu. Nah, jadi nanti di materinya itu ada pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Nah itu kemudian mewujudkan profil profil Pancasila itu. Jadi siswa yang berkarakter, yang berakhlak mulia begitu. Itu yang kami ikuti dari guru penggerak. Oke, awal mula nih Bapak mengikuti program guru penggerak ini nih gimana ceritanya Pak? Baik. Awal mula mengikuti guru penggerak ini, informasi itu sangat masif di sosial media, terutama di sosial medianya Kemendikbud, kemudian di GTK.
ini mengajak guru-guru se-Indonesia untuk mendaftar menjadi guru penggerak di awal-awal itu. Kemudian kami membaca, kemudian kami melihat materi-materi yang disajikan dan itu menarik sekali. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, Pak Badrul, killer atau tidak? Di situ ada manajemen emosional. Jadi saya tertarik sekali dengan itu. Maka kami mencoba untuk mendaftar karena prinsip dari guru penggerak itu mandiri. Di awalnya mandiri, tidak ada paksaan dari kepala sekolah, tidak ada ancaman. Jadi guru itu memang betul-betul mandiri untuk meningkatkan kompetensinya. Kemudian kita mendaftar, mengisi esai itu dalam 1 jam harus selesai. Kemudian ada banyak kosakata yang harus kita penuhi. Misalkan 1000 kata harus selesai. Kemudian kalau tidak bisa dilanjutkan. Kemudian tes TPA seperti biasa di angkatan pertama ada tes TPA ya. Ini yang dikhawatirkan teman-teman berikutnya. Kemudian tes TPA ini dihapuskan pada angkatan, kalau tidak salah, angkatan ke-5 dan 6 tak ada lagi. Kemudian tes mengajar simulasi, tes simulasi dan terakhir wawancara. Dan alhamdulillah lulus menjadi peserta calon guru penggerak angkatan 1 dari Kota Pekanbaru. Kebetulan Kota Pekanbaru dapat jatah angkatan 1 dan angkatan 4. Oh gitu. Ya. Jadi pengalamannya awalnya penasaran aja gitu Pak? Iya. Jadi karena informasi itu masif di sosial media, kita berdiskusi dengan kawan-kawan, ikut ya. Kita saling support dengan kawan-kawan. Yang matematika ada ya dari SMP Al-Azhar Sifabudi. Ya, abang ikut. Saya tidak punya pengalaman bang, tidak ada. Pokoknya kita ikut. Kalau rezeki berarti kita lulus. Gitu. Oh jadi ada ujiannya juga ya Pak ya? Ada. Pakai ujian ya. Pakai ujian. Okay. Ada juga yang nggak lulus gitu Pak? Ada yang tak lulus. Ada yang tak lulus. Karena banyak yang tak lulus tuh mungkin dia tidak menyelesaikan alurnya. Mungkin pas wawancara dia sedang sakit atau dalam safar atau gitu. Okay. Nah tadi menarik ya. Awalnya Pak Badrul ini penasaran gitu ya. Benar. Penasaran, pengen coba-coba. Nah setelah Bapak ikut ke dalam program itu, hal yang menarik bagi Bapak itu apa? Baik. Hal yang menarik adalah materi yang disajikan itu. Materi yang disajikan itu betul-betul materi yang bagaimana menciptakan guru penggerak itu. Guru penggerak itu adalah motor dalam sebuah instansinya, menggerakkan bukan saja menggerakkan santrinya atau siswanya, juga teman sejawatnya. Jadi dia menjadi tergerak dulu, bergerak kemudian menggerakkan. Setelah dia bergerak, dia menggerakkan yang lain begitu. Jadi materi yang disajikan itu memang sangat bagus sekali, terutama pembelajaran berdiferensiasi, kemudian coaching, teknik kita menggali informasi dari anak-anak. Karena selama ini kan kita tahu bahwa untuk anak-anak yang bermasalah itu yang langsung lari ke BK ya. Padahal kita sendiri bisa melakukan coaching untuk melejitkan potensi anak itu sendiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mereka sendiri menjawabnya gitu. Bukan kita yang mengasih solusi. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita memanajemen sebuah kegiatan, mulai dari merencanakan, kemudian melakukan, kemudian evaluasi. Nah, makanya di akhir-akhir ini gencar kita dengar syarat untuk menjadi kepala sekolah itu harus jadi guru penggerak. Dari guru penggerak. Kenapa? Karena nanti diklat kepala sekolah ditiadakan, inilah ganti ya. Jadi materi-materi mungkin untuk diklat kepala sekolah mungkin sudah ada di sini. Seperti itu. Iya. Dan sekolahnya harus jadi sekolah penggerak juga ya Pak? Nah, kalau sekolahnya ketika di sekolah itu ada guru penggerak, nah sejogjanya sekolah ikut menjadi sekolah penggerak. Karena apa? Karena banyak fasilitas, banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari program yang diluncurkan oleh pemerintah ini. Gitu. Tapi ada sebagian sekolah nanti takut repot, mereka tidak mengambil. Kami mencoba mendaftar kemarin di angkatan 3 ini kita baru kan. Iya. Tapi Pak Kepala Sekolah sudah kita daftarkan, kemudian beliau kita pending dulu gitu ya. Jadi agak sedih juga sih sebenarnya. Gitu. Karena apa? Dengan adanya kegiatan itu guru-guru terpacu untuk meningkatkan kompetensinya masing-masing. Tapi kalau tidak, ya guru stagnan di situ saja, kecuali guru yang betul-betul mandiri tadi. Apalagi kita di swasta. Kalau di swasta ini kan jenjang karir yang tak ada. Iya benar. Maka kawan-kawan ini kalau kami ikut guru penggerak kami dapat aturan.
kata kawan-kawan yang swasta. Kalau yang PNS oke lah, bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi apanya meningkat. Kalau kita ilmu dapat dulu, kemudian kalau kita pernah melakukan praktek baik di sekolah kita bagikan dengan orang lain. Kemudian kalau kita belum lagi baik, kita dapat pengalaman dari orang lain. Seperti itu. Give, apa namanya itu? Memberi dan menerima. Gitu ya? Apa bahasa Inggris itu? Oke. Jadi tadi itu udah masuk ke perannya sebenarnya Pak. Yeah. Perannya itu untuk sebagai apa ya? Tidak hanya menggerakkan dari sekolah, tapi juga sekolah lain gitu kan Pak, digerakkan. Kalau ini apakah ya guru penggerak itu kan ini tentu kan nanti masuk ke kurikulum kan Pak? Ke kurikulum guru penggerak ini. Apakah guru penggerak itu sebagai komponen wajib ya bagi satuan pendidikan itu untuk penerapan kurikulum prototipe yang udah diinformasikan oleh ini pemerintah sendiri? Baik, mungkin sasaran pertamanya mungkin untuk prototipe ini adalah untuk sekolah penggerak yang di situ tadi kalau sedapat mungkin sudah ada guru penggeraknya di situ. Nah, cuman akhir-akhir ini kita lihat di sosial medianya Kemendikbud itu ada pendaftaran siapa sekolah yang ingin menerapkan kurikulum prototipe ini. Jadi artinya apakah guru penggerak ini syarat wajib? Ini saya tidak bisa menjawab. Kenapa tadi? Karena kan sekolah bisa mendaftar. Apakah ada seleksi di belakang itu? Kita belum tahu informasinya. Berarti tidak menjadi syarat mutlak. Belum diinformasikan lebih lanjut kali Pak gitu ya. Oke. Nah, ada isu ya saya dengar ya dari rekan-rekan nih terkait dengan kurikulum prototipe ini kan. Masuk juga tadi apa Pak belajar Pancasila? Iya, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu. Nah, ada guru yang beranggapan bahwa kurikulum prototipe ini itu enggak pro ke guru. Enggak, misalnya gini Pak. Kan prototipe ini kan kalau kita di jenjang SMA gitu misalnya. Siswa itu kan bisa milih ya. Bisa milih mata pelajaran yang dia minati apa, kemudian nanti misalnya dia minatnya lebih ke sains, nanti dia kan akan difokuskan ke sains gitu. Nanti khawatirnya nanti guru yang lain gimana gitu. Baik, nah, ini masalah klasik sih sebenarnya. Ujung-ujungnya pasti ke TPG gitu, pasti ujung-ujungnya duit gitu. Gimana menyukupkan jamnya? Sertifikasinya gimana? Nah, tentu stakeholder kita dalam hal ini kementerian sudah memikirkan itu. Nah, inilah tadi materi-materi di dalam kurikulum guru penggerak tadi. Anak-anak tadi misalkan kalau kita tanam padi, dia tidak akan pernah tumbuh menjadi sayur bayam begitu. Jadi kurikulum prototipe ini mengakomodasi gaya belajar anak tadi, dia mau jadi apa? Difasilitasi. Nah, kemudian tentu nanti dengan juknis untuk sekolah penggerak tadi. Kemudian nanti pada akhirnya semua sekolah menjadi sekolah penggerak gitu. Jadi saya beranggapan kalau ada peluang di awal angkatan 1, angkatan 2 diambil. Nah, terkait tadi dengan bagaimana dengan guru lain. Nah, ini kita bisa berkaca dari kasus guru TIK. Ya kan? Iya. Guru TIK dulu tuh kan ada jamnya. Setelah itu di kurikulum ini tidak ada jam, dihapus. Tetap ada mereka sertifikasinya jalan. Iya kan? Iya. Jadi jangan pesimis. Apa yang dilakukan pemerintah ini adalah untuk menyongsong era globalisasi nantinya. Anak-anak kita betul-betul punya life skill, punya skill untuk menghadapi hidup yang mungkin berbeda dengan hidup kita hari ini. Jadi nggak ada ya Pak. Pasti pemerintah memikirkan itu gitu ya. Iya. Pasti memikirkan itu. Soalnya kan apalagi ya kalau terkait dengan pemerintah kan banyak juga yang sensitif gitu. Siap, benar. Jadi pokoknya ada tuh yang teman-teman saya tuh gimana nih gitu, nggak adil nanti gimana gitu. Apalagi kan kalau guru, jadi ada yang beranggapan gini Pak, jadi guru itu harus bisa ya pintar-pintar ngambil hati siswanya jadinya. Siap. Ada yang berpendapatnya seperti itu. Jadi nanti kalau yang misalnya gurunya yang misalnya tidak populer gitu, tidak pandai gitu mengambil hati siswa itu gimana gitu kan gitu. Kemudian nanti bisa jadi dong kita nanti jadi lebih apa ya, kalau saya bilang itu kayak guru itu jadi kayak pelayan siswa jadinya gitu. Harus bersedia menjadi pelayan siswa gitu. Sementara guru itu kan profilnya itu kan
dia adalah seorang pendidik gitu, Pak. Seorang pendidik yang memang memiliki istilahnya harus dihormati gitu kan. Nah seperti itu. Baik, jadi terkait dengan tadi harus melayani murid, inilah salah satu materi yang menarik juga saya anggap waktu itu mengikuti CGP ini. Kata Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu harus menghamba pada murid. Ini gimana pula nih? Menghamba, konotasi menghamba ini bagaimana? Tapi menghamba di sini adalah melayani anak-anak setulus hati kita untuk mereka mencapai cita-citanya. Jadi memang kita harus melayani anak-anak begitu. Menghamba pada anak itu bukan jadi jadi babu, tidak. Tapi kita memfasilitasi mereka gaya belajar mereka mau jadi apa nantinya kita fasilitasi. Dan itulah tugas guru. Maka ikut guru penggerak. Iya. Jadi biar paham ikutlah guru penggerak gitu Pak ya. Benar. Jadi intinya bukan melayani secara jadi pelayan gitu Pak, tapi lebih membimbing ya secara tulus hati gitu. Dan sabar pasti. Gitu. Oke Pak, apakah setiap guru itu harus jadi guru penggerak nih Pak? Menurut Bapak? Setiap guru itu sudah menjadi guru penggerak. Cuman sekarang ini kan ada label ya, ada di ada yang meresmikan ya guru penggerak. Kalau guru tidak bergerak, macam mana dia mengajar di kelas? Iya kan, betul. Mesti bergerak. Tapi sekarang ada nama ya guru penggerak. Nah, kemudian supaya program ini berjalan dengan baik, tentu ada kurikulum, ada materi yang akan disampaikan. Apakah setiap guru wajib jadi guru penggerak? Benar, karena dia harus menjadi penggerak bagi siswanya. Dia harus menjadi penggerak bagi sekolahnya, apalagi sekolah swasta. Kalau tidak ada inovasi, sementara sekolah lain bermunculan, apa yang terjadi? Hilang benar-benar. Kemudian Pak, kalau seandainya nih untuk guru-guru kita yang di daerah di daerah terpelosok lah kita katakan, jaringan internet aja susah gitu. Itu gimana tuh caranya gitu mereka mendapatkan informasi terkait dengan guru penggerak ini? Baik. Masalah ini karena Indonesia ini luas, letak geografisnya tentu kita bermasalah kadang-kadang dengan listrik, dengan internet. Tapi kalau kita lihat di grup-grup guru penggerak yang mandiri tadi Bu, intinya dari mandiri tadi, yang mandiri tadi mungkin jarak kampungnya mungkin tidak ada sinyal, kemudian dia agak ke kota sedikit 7 kilo, di sana dia mendaftar. Luar biasa, artinya ketika kemandirian itu ada, keinginan itu ada untuk berubah lebih baik, itu bisa diupayakan. Jadi kawan-kawan itu pergi ke kota ya, saya lihat pakai motor, kemudian dia online begitu. Mungkin di kampungnya tak ada sinyal sama sekali seperti yang Ibu sampaikan tadi, tapi mungkin beberapa kilo dari kampungnya ke kotanya, kecamatannya mungkin. Jadi biasanya kita lihat ada di situ di guru-guru kita itu guru-guru yang masih muda, artinya umurnya belum masuk usia pensiun kan. Kemudian dia tadi ada keinginan untuk berubah untuk lebih baik, karena pengembangan kompetensi berkelanjutan itu dalam undang-undang itu wajib bagi guru, apalagi PNS. Iya benar. Kalau guru misalnya yang udah yang berusia lanjut gitu Pak, kan mungkin umur, karena ada tuh guru-guru senior yang masih ngajar, itu kira-kira masih memiliki potensi untuk mendapatkan label guru penggerak itu nggak Pak? Ada syarat administrasinya, minimal dia memiliki sisa mengajar 10 tahun lagi. Jadi ketika masih bisa 10 tahun lagi akan pensiun, itu masih bisa daftar. Tapi ketika 5 tahun lagi tidak bisa. Tidak. Pak, ya? Jadi ada syarat administrasi di situ mengenai sisa mengajar. Untuk yang daerah yang di pelosok tadi itu kan, tadi ada beberapa guru yang rela gitu 7 km gitu untuk daftar online gitu. Kira-kira usaha dari pemerintah sendiri ada nggak Pak solusinya gitu untuk daerah-daerah yang terpelosok gitu? Ini sepengetahuan kami, upaya pemerintah untuk daerah yang terpelosok ini secara khusus belum ada. Belum ada kita lihat. Ini tergantung lagi Kementerian Guru tadi. Adapun nanti negara atau pemerintah akan mengadakan internet sana, ini sejauh ini belum kami dengar gitu ya. Seperti perluasan jaringan gitu. Iya. Oh berarti masih sifatnya itu guru-guru cari informasi sendiri lah Pak ya. Oke, mandiri. Oke, menurut Bapak ya setelah menjadi guru penggerak pertama nih di tahun berapa Pak?
tahun 2021. 2021. Udah setahun kami. Insya Allah, iya ya, Insya Allah udah 1 tahun ya Pak ya. Nah, kira-kira apa dampak yang sudah dirasakan siswa nih, gitu, setelah adanya guru penggerak di sekolahnya? Nah, dampak yang dirasakan santri atau siswa setelah ada guru penggerak di sekolahnya, karena setiap penampingan mereka itu ditanya, Bu, setiap penampingan ditanya, apa yang sudah dilakukan oleh guru ini, bagaimana yang kalian rasakan. Nah, untuk saya pribadi mereka menjawab, Pak Bantul itu agak lebih sabar sedikit sekarang. Oh gitu. Karena tadi ada materinya tadi kan, Iya. anak tuh semuanya potensinya positif, kita saja yang belum mampu mengakomodasinya, sehingga kita lebih cenderung memaksakan. Misalkan saya matematika, memaksakan mesti paham matematika, padahal dia sendiri tadi mungkin saja dia padi atau pepaya gitu, saya paksa gitu. Jadi ada analogi yang diberikan dalam materi itu sekolah hewan. Kalau yang suka manjat tentu monyet yang menang, yang berenang tentu ikan gitu. Kalau dipaksa berenang semua tentu banyak yang tidak sampai KKM nanti, yang gugur. Itu analogi memang luar biasa Bu, materi-materi di dalam CKP ini. Tapi tentu ketika kita ikut mengikuti suatu kegiatan, tentu kita mengorbankan waktu kita sedikit, waktu istirahat kita, waktu dengan keluarga kita, tapi tidak seluruhnya. Kita kan punya 24 jam, tidak seluruhnya. Beda dengan orang yang berkegiatan dengan tidak berkegiatan. Tapi waktu yang dikasih Allah Ta'ala sama, 24 jam. Jadi menurut Bapak, apakah dengan adanya program guru penggerak ini bisa menjadi solusi pendidikan setelah pasca pandemi ini? Setelah pasca pandemi ini kan kualitas belajar siswa itu kan sangat drastis menurun ya Pak. Lost learning gitu sangat jauh sekali kan dibandingkan sebelum pandemi. Kemudian tingkat ketertarikan siswa juga dalam belajar itu juga sangat drastis menurun kan. Menurut Bapak apakah program guru penggerak ini bisa menjadi solusi Pak atas masalah itu? Kalau setelah kami mengikuti program guru penggerak ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi yang lost learning tadi. Kenapa? Karena guru-guru diajarkan bagaimana mengadakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi semua anak-anak, kemudian bagaimana menggali permasalahan anak-anak, kemudian mereka anak-anak sendiri yang menjawabnya. Nah, itu salah satu solusinya. Kemudian di dalam guru penggerak ini, guru memang tidak diajarkan menggunakan teknologi, tapi untuk melaksanakan itu menggunakan teknologi semua, gitu kan? Nah, jadi karena pasca pandemi ini ada yang daring, ada yang tatap muka, jadi guru sudah terbiasa menggunakan platform-platform belajar gitu. Karena kita belajar juga daring, CGP ini belajar daring, kemudian ada penampingan, kemudian ada lokakarya di hotel kita, gitu. Jadi salah satu solusi menurut saya. Terus Pak, kan siswa ini ya nggak semuanya ya Pak punya fasilitas teknologi ini kan. Nggak semuanya punya gitu. Ya, benar. Banyak juga siswa kita itu yang masyarakat kita ini dari kalangan menengah ke bawah. Benar. Bagaimana gitu ketika daring ini dilaksanakan sementara siswa kita tidak punya fasilitas untuk melakukan pembelajaran daring itu. Nah, baik. Di awal-awal sekolah memang kebingungan, kami pun kebingungan gitu ya. Ketika pandemi datang dan harus belajar online. Tapi begitulah cara Allah Ta'ala, terbuka pula ilmu semua ya. Ya, bagaimana cara mengatasi ini? Bertahap, kemudian pemerintah meminta sekolah-sekolah melakukan pendataan. Siapa saja santri atau siswa-siswa yang tidak memiliki fasilitas tadi. Maka dilakukan solusi. Jemput ke sekolah, kemudian mereka kerjakan di rumah. Atau guru yang berkunjung ke rumah-rumah santri atau siswa yang tak punya itu tadi. Ini salah satu solusi. Memang menambah kerja guru, tapi tadi guru memfasilitasi, melayani murid-murid sepenuh hati. Itu termasuk program guru penggerak Pak? Ya. Termasuk. Jadi melayani sepenuh hati ya Pak ya. Bukan pelayan ya Pak ya. Bukan melayani sepenuh hati ya. Oke. Kemudian proses pembelajaran di masa COVID ini itu kan mengalami banyak perubahan kan Pak. Benar. Sangat ya, dari daring, kemudian tatap muka terbatas. Nah, kemudian ini daring lagi. Nah, itu gimana menurut Pak? Menurut saya itu kunci sebenarnya semuanya di guru. Karena guru ini kan pemimpin di dalam kelas ya. Jadi kalau gurunya senang melakukan daring,
senang melakukan tatap muka, itu santri atau siswanya akan mengikut saja. Tapi kalau di awal gurunya saja sudah pusing dengan luring, bagaimana menghidupkan ini, bagaimana ini, tentu anak-anaknya tahu pusing lagi. Jadi kata kuncinya di gurunya sendiri. Guru harus familiar dengan teknologi, kemudian guru harus bahagia dia. Kalau dia bahagia, pasti dia bisa membahagiakan orang lain. Kalau dia senang, pasti anak-anaknya senang nanti. Jadi guru harus bisa meningkatkan, mengupgrade pengetahuannya. Adapun penggunaan teknologi ini, kalau Zoom segala macam, panggil anak kita, nak hidupkan, mama mau ngajar nih. Jangan stres duluan. Kalau udah stres bawaannya, maka ada guru. Saya kalau luring nih, kalau daring nih saya nggak mau ngajar lah. Kenapa? Karena yang dia pikirkan tadi, dia sulit menggunakan teknologi. Padahal teknologi enggak apa-apanya, hanya fasilitas kita. Tergantung kebiasaan kita sebenarnya Pak ya. Kalau kita ada niat, ya pasti bisa. Bisa. Anak kita kan udah besar-besar dipanggil, nak gitu kan gitu. Iya, Fasilitator kami, orang Ibu Jambi yang udah tua anaknya. Semangat ibu tuh yang menjadi, masya Allah, ibu ini udah nenek-nenek, saya belum lagi. Kalah semangat saya. Jadi praktek baik orang kita lihat, kita bawa ke kita, praktek baik kita, mungkin orang lain pula mengambilnya. Masya Allah. Nah, ini Pak, tips dari Bapak Badrul sendiri ini untuk dari guru dulu ya Pak. Nah, tips mengajar bagi guru di masa pandemi ini, ataupun nanti di masa tatap muka atau di daring, atau kedepannya nanti tips bagi guru-guru untuk mengajar yang efektif lah untuk anak-anak itu gimana? Baik, untuk guru-guru yang sejauh yang kami lakukan tidak lepas dari perencanaan. Jadi kita ada RPP. Jadi di RPP itu memang kita sudah buat apa saja yang mesti kita lakukan secara garis besar, walaupun nanti pada prakteknya mungkin meleset dari apa yang kita rencanakan. Inilah yang akan kita lakukan perbaikan pada pertemuan atau lesson berikutnya. Nah, ini trik yang pertama. Yang kedua tentu penguasaan materi dan teknologi tadi kalau kita menggunakan teknologi. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kita bagaimana pedagogik tadi menguasai karakter peserta didik kita, kalau bisa per personnya. Nah, ini yang saya belum dapat lagi, Bu. Kalau Ibu ada kasih per person ya? Per anak gitu ya, maksudnya Pak. Gimana tuh Pak kalau satu kelas 40 orang gitu gimana? Nah, kalau kelas besar menjadi masalah kan? Iya. Nah, itu. Jadi kita tahu kebutuhannya. Jadi ketika kita tahu kebutuhannya, kita akan mudah mengarahkan anak-anak itu. Nah, itu kata guru-guru. Iya. Jadi harus dikenali satu-satu. Ya, dikenali karakter anak-anak. Itu PR besar banget. PR ketika profesi guru ini memang kita jalankan sedemikian rupa, itu berat. Karena kita mesti tahu karakter masing-masing anak didik kita. Ini jangankan karakternya, namanya pun kita lupa. Ya kan? Iya, nama siswanya lupa gitu Pak. Yang diingat itu yang kalau enggak yang bandelnya, yang pinternya. Kalau di atas, yang bawah gitu ya. Kalau yang diam aja tuh anggap enggak ada gitu. Masya Allah. Kemudian tipsnya untuk tadi guru udah ya Pak. Ini untuk siswanya nih. Gimana nih tips-tips belajar untuk sama siswa-siswa kita agar semangat nih belajarnya, walaupun daring ya, walaupun pandemi kayak gini gitu, tetap semangat gitu. Untuk anak-anak kami yang perlu kalian ingat adalah orang tua kalian, kemudian cita-cita kalian, itulah yang membuat kalian semangat. Ingat, ketika kalian bermain-main, orang lain tetap belajar di anak. Jadi jangan salahkan ketika kalian gagal, orang lain berhasil. Itulah, ingat cita-cita dan pikirkan orang tua. Inilah yang mungkin pelecut yang paling utama gitu. Iya. Oke, gitu ya Pak ya. Oke. Makasih Pak Badrul. Jadi kesimpulannya kalau untuk guru nih, nah kalau jangan langsung menyimpulkan sesuatu ya Pak ya. Benar. Pelajari dulu, lihat dulu isinya, baru kita menyimpulkan sesuatu. Kemudian tips untuk ngajar itu dari pertama RPP yang matang ya Pak ya dulu ya. Persiapan ya dulu. Nah yang kedua itu penguasaan teknologi itu memang wajib ya. Sekarang itu kita memang wajib menguasai teknologi. Kemudian mengajar dengan hati, mengenal siswa, ikhlas intinya ya Pak ya. Ikhlas mengajar siswa, sabar. Kemudian untuk siswa motivasinya lebih ke orang tua ya Pak ya. Dan karena cita-cita orang tua dan cita-cita ya. Karena orang tua yang memperjuangkan hidup kita gitu. Kemudian cita-cita kita tentu endingnya nanti untuk membahagiakan orang tua ya Pak ya. Nah, semua itu bisa dilalui jika siswanya belajar dengan tekun. Dengan tekun dan sungguh-sungguh. Oke.
Oke teman-teman semua, itu dia ya pembahasan kita tentang guru penggerak ya. Terima kasih Bapak Badru sudah hadir di sini dan menjadi narasumber kami. Ya, semoga ya teman-teman yang masih memiliki pandangan negatif ya tentang guru penggerak ini bisa terbuka pikirannya ya tentang guru penggerak. Untuk teman-teman jangan lupa ya tetap dukung channel kita ini dengan subscribe, like, comment, and share. Kemudian teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya ada saran kita mau buat ini, mau buat itu, nah bisa diketik nanti di kolom komentar. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Badrul dan yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan tetap jaga kesehatan ya, terapkan protokol kesehatan. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.